Jalan. Oke. Kita duduk yang manis. Jangan Mendingan pindah ke sini aja tuh, ke kursi yang ini tuh. Biar ke bawah. bukan kameranya yang kayak 10 ya. Oke. Ino aing mah cek kita ge mas jangan gitu benar ada dia. Kalau Kita kita polis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Oke, untuk sebelum lanjut ke materi alfabetnya kita berdoa dulu ya. Diikuti sama kepala kelas boleh? Ada? Siap. Belum belajar dengan kita doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak kan Pak, ada cahaya. Banyak kak? Ya. Ya, kita dulu. Cahaya ke cahaya? Izin. Cahaya izin. Ya. Siapa lagi? Luki. Luki. Luki kemana? Izin. Izin. Anton. Anton izin ke pasar. Anton. Cahaya, izin, Luki, izin. Siapa lagi? Anton. Eva. Gelga. Gelga, ini orang. Ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, awal itu sampahnya buang dulu. Karena Kasih mandi kan, Teh. Sini sini. Mandi mah. Sini. Itu sama lo ambil. Untuk syuting orang dihajar. air minum dikeluarin dulu. Ayo. Oke, udah. Yuk, masuk lagi. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya berdiri. Oh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang langsung kita ke materi. Ya, Pak. Ya. Oh iya, sebelum ke materi, minggu kemarin kita bagian apa? Bola. Oke, sekarang kita bagian di permainan bola voli yang dipraktekkan, ya, itu bagian di passing bawah sama passing atas. Itu yang kita sekarang praktekkan cuma dua gerakan materi, ya, dua gerakan atas sama bawah. Oke, ini untuk tujuan pelajarannya, ya. Kita langsung ke itunya aja, ke intinya. Nah, ini untuk di passing bawah, pengertiannya di passing bawah, ya. Kalau coba Jaki baca dulu di pengertian passing bawah, kelihatan nggak? Nggak, Pak. Ya, nggak kelihatan. Oke, agak majuan dikit, nggak apa-apa. Passing bawah. Passing bawah merupakan elemen utama untuk pertahanan teguh. Bola yang datang sulit dimainkan dengan pas atas, maka harus dimainkan dengan pas bawah. Passing bawah dapat dilakukan dengan satu atau dua tangan dan penggunaannya sesuai dengan situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila bola datang keras dan agak jauh dari badan, maka ambil dengan passing bawah dua tangan. Nah, itu. Kalau misalkan bola datangnya agak keras, itu nggak mungkin kita pakai satu tangan. Ya. Itu untuk di passing bawah. Ya. Nah, ini untuk dari pengertian dari passing bawah. Oke, kita lanjut ke gerakan passing bawah. Ini gerakannya. Ada gerakan awal, gerakan perkenaan, gerakan akhir. Itu. Gerakan awal. Ada yang tahu nggak dari gerakan awal? Gerakan awal berarti bola belum datang, ya. Itu. Jadi bola belum datang untuk dari gerakan awal. Ya. Biasanya kita harus sudah fokus ke bola, siap-siap, ya, untuk ambil kuda-kuda. Itu dari gerakan awal baru ke perkenaan. Nah, perkenaan itu ketika bola menyentuh ke tangan. Menyentuh ke tangan. Itu untuk dari passing bawah. Ketika kita udah bola udah menyentuh ke tangan, ya, baru di akhir, gerakan di akhir. Nah, itu di gerakan akhir itu ketika bola udah menyentuh ke tangan. Itu kalau misalkan posisi tangannya kita nggak baik atau nggak benar, ya, itu bisa aja nanti bola itu melenceng ke kiri atau ke kanan. Itu. Atau juga misalkan ke atas. Karena posisi dari passing bawah itu kadang kita ada yang ngambil gini, ya. Itu nanti posisi bolanya ke belakang. Ada juga ketika ngambil bola dari samping, ya. Misalkan bola dari samping, kalau misalkan tangan nggak seimbang, kadang dalam bahasa Indonesia ya miring, ya kan? Ada yang misalkan yang satu kena bola, yang satu enggak. Jadi nggak seimbang itu ketika bola datangnya, bola itu nanti ketika pantulan baru melenceng. Itu untuk di passing bawah. Oke, lanjut ke berikutnya. Itu dari gerakan-gerakan passing, ya. Nah, sekarang ini dari contohnya. Ini yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini dari gerakan awal, ya. Dari gerakan awal,
pengertiannya dibaca boleh siapa sok? Ya, kelihatan ya? Ambillah sikap normal dalam permainan bola voli. Normal yaitu kedua kaki ditekuk dengan badan dicondongkan ke depan sedikit. Berat badan menumpu pada telapak kaki bagian depan untuk mendapatkan suatu keseimbangan stabil. Untuk lebih mudah bergerak dengan cepat ke segala arah. Nah, ini jadi untuk mempercepat ke segala arah, makanya posisinya ini seperti dari gambar. Ya. Itu posisinya ada yang satu kaki itu di belakang, ya, tapi jangan terlalu jauh. Ya. Jangan terlalu jauh dari posisi kakinya. Ini mau misalkan mau posisinya enak, tapi posisi kaki itu terlalu jauh ke belakang. Jadi posisinya jangan terlalu jauh, dekat, cuma jangan selangkah. Ya. Itu untuk dari ambil posisi awal. Ya. Ada yang sejajar, ya. Makanya lihat dulu posisi kita bola datang. Kalau posisi bola datang itu misalkan keras, itu biasanya kita untuk direfleks. Ya. Untuk direfleksnya kadang yang pakai satu tangan itu untuk dari pasir bawah. Nah ini contoh seperti ini untuk nanti kita dipraktekin. Ada yang posisinya sejajar, ya, tapi posisi lutut itu ditekuk, jangan lurus, ya. Untuk di posisi awal, ini di posisi awal, gerakan awal. Contohnya seperti ini, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini gerakan perkenaan, ya. Gerakan perkenaan seperti ini. Ketika bola pas mau datang ke tangan, ya. Jadi bola ini, ya. Nah, ini nanti menyentuh ke kanan. Ketika menyentuh ke sini, ini baru nanti ada di tahapan akhir, ya, gerakan akhir. Makanya ini lihat dulu posisi arah datangnya bola, ya. Lihat dulu posisi arah datangnya bola. Jangan sampai misalkan bola belum datang ke sini, kamu udah siap kuda-kuda, ya, udah siap-siap. Pas ketika giliran bola mau datang, bola udah menyentuh ke kanan, yang ada lepas. Gitu. Nah ini untuk di gerakan perkenaan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Jangan sampai ketika pas dilakukan di lapangan ada lagi yang bilang, oh ini gimana, ini gimana. Oke, sekarang di gerakan akhir. Gerakan akhir setelah ayunan mengenai bola, kaki belakang dilangkahkan ke depan untuk mengambil posisi siap memainkan bola kembali. Jadi ketika udah mengambil, ya, atau misalkan tangan udah diayunkan, itu posisi kaki yang belakang itu maju, karena takutnya nanti bola datang lagi. Itu untuk nanti di gerakan akhir. Itu jadi untuk di gerakan akhir ini seperti ini, ya. Bisa dipahami? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, mantap. Oke, berikutnya di passing atas. Passing atas, ya. Itu ada pengertiannya. Passing atas merupakan elemen yang penting dalam permainan bola voli. Penting nggak passing atas? Penting. Penting. Karena untuk membuat apa? Biasanya yang dilakukan Kemes. namanya apa? Crosser. Ya. Nah ini untuk dilakukan nanti ketika dalam pertandingan itu atau turnamen itu untuk dilakukan smash. Ya, itu. Nah itu untuk pengertiannya dari passing atas.
Passing atas merupakan elemen yang penting dalam permainan bola voli. Penguasaan teknik passing atas yang baik akan menentukan keberhasilan regu. Ya kan? Betul. Kalau misalkan kita melakukannya baik, ya atau melakukannya benar, itu bisa menghasilkan regu dalam keberhasilan permainan. Nah, untuk selanjutnya itu membantu serangan yang baik. Apalagi yang dilakukan secara bervariasi, maka seluruh potensi penyerangan regu dapat dimanfaatkan. Itu dari variasi. Dari variasi permainan itu bisa dilakukan ketika di lapangan. Itu gimana maksudnya aja. Kalau untuk tim itu karena biasanya ada bermacam-macam variasi. Maunya kayak gimana, ya. Misalkan dari permintaan dari yang namanya itu passer sama yang smasher, ya itu permintaannya kayak gimana. Nah makanya yang paling penting itu nanti di passing atas untuk di permainan. Oke, berikutnya passing atas sama, ya. Passing atas itu sama dengan passing bawah, ada gerakan awal, gerakan pertengahan, gerakan akhir. Ini sama dengan passing bawah. Makanya harus dikuasai juga itu dari awal. Terus dari pertengahan. Misalkan awalnya seperti apa, perkenaannya nanti kayak gimana, terus di akhir itu bolanya mau kemana? Apakah misalkan kita bola ke atas atau ke depan atau ke belakang? Itu. Jadi gimana nanti kalau misalkan dalam pertandingan atau turnamen itu gimana permintaan dari teman ya biasanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari gerakan awal. Gerakan awal, jadi posisinya di atas. Jadi jangan terlalu rapat tangan. Ya, yang satu sama yang satu itu jangan terlalu rapat. Jadi agak dibuka. Oke, untuk dari gerakan awal. Makanya itu untuk pengertiannya, ambil posisi dengan sikap siap untuk memainkan bola berdiri. Memainkan bola berdiri dengan kedua kaki selebar bahu. Salah satu kaki berada di depan berat badan, bertumpu pada tapak kaki bagian depan. Lutut ditekuk. Kalau untuk lutut ditekuk enggak? Dari passing atas. Tekuk sama dengan passing bawah ya. Oke, selanjutnya pengertiannya ini dengan badan merendah. Tempatkan badan secepat mungkin di bawah bola. Jadi di bawah bola. Ya. Badan itu posisinya di bawah bola. Jangan kita di belakang bola atau di bola. Jadi arah datangnya bola itu ketika bola di atas itu baru bisa kita lakukan di passing atas. Oke, untuk selanjutnya pengertiannya dengan kedua tangan diangkat lebih tinggi dari dahi kira-kira 10 cm. Dahi tahu nggak dahi? Tahu bunda. Nah itu jadi kira-kira 10 cm dari dahi. Dari muka kedua lengan diangkat dan ditekuk, kedua tangan terbuka selebar jari-jari, ya. Terus tangan terbuka membentuk mangkok. Tahu kan? Mangkok tahu kan? Nah itu. Nanti yang lainnya itu nih jari-jari. Misalkan pakai kita 3 jari udah bisa. Itu untuk di passing atas. Oke, ini dari gerakan awal. Kita lanjut ke
gerakan pertengahan. Nah, ini gerakan pertengahan. Jadi kalau untuk kita pakai passing atas, itu 3 jari aja kita mampu. Sebetulnya nggak usah kita 5 jari. Ya. 3 jari aja itu bisa kita lakukan. Nah, ini untuk pengertiannya. Tepatnya pada saat bola berada di atas, kedua tangan agak ditekuk, ya, tekuk, jangan lurus. Kalau lurus nanti nggak ada ayunan. Kalau tekuk nggak ada ayunan. Itu untuk dari perkenaan, ya itu pengertiannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini di gerakan akhir. Ya, untuk di gerakan akhir, ini yang paling penting untuk di gerakan akhir. Kadang ada yang pakai ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke atas. Itu di mana permukaan, biasanya di mana permukaan dari kondisi satu tim. Ya, ini satu tim. Ya, untuk di gerakan akhir ini pengertiannya. Setelah bola memantul dengan baik, lanjutkan dengan meluruskan lengan ke depan. Atas sebagian satu gerakan, lanjutkan diikuti dengan memindahkan berat badan ke depan dengan melangkahkan salah satu kaki ke belakang. Itu dari gerakan akhir. Dari gerakan akhir. Makanya ketika lakukannya itu ada yang kita ke depan, ada yang kita mundur ke belakang, ya atas. Karena kalau misalkan maju ke depan itu ketika bolanya datangnya itu lebih depan, ya kan? Posisi kita misalkan dari sini, ketika bola datangnya dari situ kita harus maju. Jangan sampai telat kita untuk majunya. Iya, Pak. Nanti susah untuk melakukan di passing atas. Ada lagi ketika susah itu kita yang jongkok, ya kan? Itu jadi ada ayunan dari kakinya. Ya, untuk di passing bawah, passing atas bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti kita selanjutnya kita di lapangan, ya. Lebih detailnya, lebih baik kuasainya ya di lapangan. Lapangan. Bisa enggaknya nanti di lapangan. Ya. Ya. Kalau olahraga sebetulnya kita jangan mengandalkan kita di kelas atau materi. Ya. Praktek. Yang lebih pentingnya itu olahraga di praktek atau di lapangan. Ya, benar, Pak. Oke, Pak. ini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Oke, mantap. Kita langsung ke Lapangan. Yuk, kita langsung ke lapangan. Udah, guys. Just kidding, forever. Beres juga. Udah ya. Emang udah dimatiin? Udah. Ngomong, Pak. Banyak yang bagus ya. Anjing ya. Sama itunya. Udah dimatiin belum? Nanti itu Oh, tinggal ambil. di Belum, Bu. Klik dulu. saja dulu.